Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Hari Pentakosta. Hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah datang ke dunia ini, telah hadir dalam hidup kita masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah bersama kepada Tuhan. Dan bahkan kami bersyukur terutama untuk Roh-Mu yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin kembali merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Karena itu kami mohon supaya Tuhan Engkau yang kembali memimpin kami. Biarlah dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau yang menolong kami boleh memahami firman-Mu. Supaya kami boleh terus dikuatkan, dibangun dalam iman kepadamu, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa-masa seperti sekarang ini, masa COVID-19, mungkin ada banyak orang yang merasa kesepian. Orang-orang yang mungkin merantau, dan karena mereka tidak bisa pulang, tidak bisa mudik, karena itu mereka merasa kesepian. Mungkin anak-anak kos yang sendiri di kos dan karena itu mereka merasa kesepian. Mungkin mereka yang telah ditinggalkan oleh teman-temannya dan karena itu mereka merasa sendiri. Di dalam masa-masa seperti sekarang ini ada banyak kesempatan bagi kita untuk merasa sendiri. Dan meskipun katanya teknologi bisa mendekatkan yang jauh, tetapi tidak bisa kita sangkali bahwa kita pun masih tetap bisa merasa sendiri di dalam masa seperti ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika kita merasa sendiri atau ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang penting dalam hidup kita, itu rasanya nggak nyaman, kita merasa nggak enak, kita merasa gelisah, kita merasa khawatir, kita merasa sedih. Saya masih ingat ketika dulu waktu masih kecil, saya pernah mimpi ditinggalkan oleh keluarga saya. Jadi dalam mimpi itu saya melihat orang tua saya dan koko saya, cici saya, mereka semua pergi meninggalkan saya. Dan saya berlari mengejar mereka dan saya teriak-teriak sambil nangis-nangis dan saya minta supaya mereka tidak pergi. Tapi mereka tetap pergi dan di dalam mimpi itu mereka semakin menjauh dan saya nangis dan saya nangis. Dan ketika saya bangun, ternyata saya masih nangis. Saya masih nangis dan masih teriak-teriak. Ya karena mungkin itu mimpi buruk gitu ya, ditinggalkan oleh keluarga sendiri. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, memang tidak enak rasanya kalau kita ditinggalkan dan kalau kita merasa sendiri. Di dalam situasi sekarang ini, dalam situasi COVID ini, ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, mungkin kita pun bisa merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Mungkin ada dari kita yang bertanya-tanya, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, kenapa Engkau berdiam saja dan membiarkan semua ini terjadi? Tuhan, apakah Engkau masih bersama dengan kami? Kita mungkin merasa sendiri. Kita mungkin merasa gelisah, khawatir, takut. Dan kita merasa jangan-jangan Tuhan telah meninggalkan kita. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ketika kita membaca cerita Injil, ada suatu waktu di malam di mana Tuhan Yesus akan ditangkap. Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi meninggalkan engkau. Di dalam Yohanes pasal 13 itu dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan mereka pun sempat merasa khawatir, mereka merasa gelisah, mereka merasa sedih. Bagaimana nanti keadaannya ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka? Apakah mereka akan sendiri? Nah, tetapi ketika kita membaca terus di dalam pasal yang 14, Yohanes 14 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu. Dan dia mengatakan bahwa memang dia pergi itu untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Dan suatu saat nanti dia akan kembali dan mereka akan bersama-sama lagi. Karena itu mereka tidak perlu gelisah. Tapi lebih daripada janji bahwa dia akan kembali dan mereka akan bersama lagi, dia pun memberikan suatu janji yang lebih menghibur.
Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya di dalam pasal 14 ayat 16 sampai ke 17. Yohanes 14 ayat ke-16 sampai ke 17, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini Tuhan Yesus memberikan suatu janji kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak akan sendiri. Mereka tidak akan sendiri karena dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran itu. Dan ia, Roh kebenaran ini, penolong ini akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Bahkan Roh ini dikatakan akan diam di dalam kamu, murid-muridnya. Tapi lebih daripada itu, kalau kita melihat ayat seterusnya, di dalam pasal 16, Yohanes 16 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, Tuhan Yesus juga berkata demikian. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di sini Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan kepada murid-muridnya bahwa memang lebih berguna jika dia pergi. Karena setelah dia pergi nanti dia akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran itu, penghibur, penolong itu untuk datang, untuk menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Adalah lebih berguna. Meskipun untuk beberapa saat mereka mungkin akan merasa sendiri, mereka akan merasa ditinggalkan oleh Tuhan mereka. Tapi dia berjanji bahwa dia akan mengutus Rohnya dan mereka tidak akan sendiri lagi. Bapak Ibu, inilah yang terjadi pada saat hari Pentakosta itu. Penggenapan Tuhan Yesus akan janjinya ini. Pada hari Pentakosta itu Roh Kudus itu datang. Roh Kudus itu turun sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita melihat dalam Alkitab, kalau kita melihat terutama dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu tidak selalu menetap atau berdiam bersama dengan umat Allah. Roh Kudus bisa datang dan pergi. Tetapi sejak hari Pentakosta itu, ketika Roh Kudus datang, Roh Allah menetap dan berdiam bersama dengan orang percaya untuk selama-lamanya. Nah, hari ini kita merayakan Pentakosta. Hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus, dan ini memang adalah hari yang penting bagi kita umat Kristen, bagi orang percaya. Hari yang penting bagi kita. Kenapa penting? Karena kalau kita pikirkan, Allah yang transenden itu sebenarnya seharusnya tidak bisa berdiam bersama dengan manusia. Apalagi manusia berdosa seperti kita. Allah transenden. Allah tidak mungkin berdiam bersama-sama dengan manusia. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-27, pada saat itu Salomo baru saja selesai membangun bait Allah, tempat kediaman Allah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah manusia. Tetapi ketika dia selesai membangun bait Allah ini dan dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan, dan dia mengatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 28 ayat yang ke-27, dia mengatakan demikian, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo mengatakan bahwa langit, bahkan langit di atas langit pun tidak mungkin bisa memuat Allah yang begitu besar. Allah yang begitu transenden. Apalagi ini hanya suatu bangunan rumah yang dibuat oleh tangan manusia. Tidak mungkin Allah bisa berdiam di dalam rumah ini bersama dengan manusia. Nah, tetapi kita melihat bahwa Allah sendiri yang memilih untuk berdiam bersama-sama manusia. Sehingga di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-27, Tuhan mengatakan demikian, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku.
Allah memilih berdiam bersama dengan umatnya sehingga mereka akan menjadi umat Allah dan Dia akan bersama-sama dengan mereka untuk selama-lamanya. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang pertama, Bapak Ibu kita tahu di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman Allah yaitu Yesus sendiri, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita manusia. Ketika inkarnasi, Allah berinkarnasi menjadi manusia dan Allah berdiam di antara kita manusia. Nah sekarang ketika Roh Kudus itu datang, ini satu langkah yang lebih jauh lagi. Sehingga melalui Roh Kudus itu, Allah Tritunggal sendiri datang dan berdiam di dalam kita. Bukan hanya berdiam di antara kita, tetapi Allah berdiam di dalam kita. Sehingga di dalam Yohanes pasal 14 itu, ayat 23, Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sehingga kita bisa melihat bahwa dengan datangnya Roh Kudus itu, maka Allah Tritunggal sendiri, Bapa, Putra dan Roh Kudus berdiam di dalam orang percaya. Ini suatu hal yang menakjubkan, mengagumkan. Kalau kita bayangkan Allah yang transenden, Allah yang begitu besar, datang dan berdiam bukan hanya di tengah-tengah kita, tetapi bahkan berdiam di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Wow, ini sangat penting. Karena itu kita merayakan Roh Kudus. Karena itu kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah datang dan sekarang telah berdiam di dalam kita. Nah tetapi sekarang pertanyaannya, apa dampaknya? Kalau memang benar Roh Kudus berdiam di dalam kita sebagai orang percaya, apa dampaknya bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita sebagai murid-murid Kristus? Sebenarnya sangat banyak Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak dampaknya ketika Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Dan yang pertama, ketika Roh Kudus berdiam di dalam murid-muridnya, Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Inilah hal yang pertama yang harus kita pahami tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan. Di dalam, tadi kita telah lihat dalam pasal 14, Yohanes 14 ayat 17. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Dan dijelaskan lebih jauh lagi di dalam ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah inilah peran Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu hadir di dalam murid-muridnya, maka Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu, bahkan mengingatkan mereka tentang apa yang telah Yesus katakan kepada mereka. Pada saat itu, memang benar Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka untuk seterusnya. Karena dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tetapi setelah dia bangkit, dia pun tidak bersama-sama seterusnya. Karena dia naik ke surga, kembali duduk di sebelah Bapa, Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus memang tidak bersama-sama untuk selamanya. Tapi dia berjanji bahwa akan ada Roh Kudus yang akan mengingatkan murid-muridnya tentang apa yang telah diajarkan kepada mereka. Tentu saja murid-murid sebagai manusia, mereka bisa lupa tentang ajaran Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ada suatu janji, ada suatu jaminan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan mereka sehingga mereka bisa menulis apa yang kita kenal sekarang sebagai perjanjian baru. Semua ajaran Tuhan Yesus bisa kita lihat sekarang ini karena Roh Kudus telah memampukan mereka mengingat kembali semua ajaran Tuhan Yesus dan mereka menulis dengan setia dan sekarang kita punya Alkitab kita punya perjanjian baru yang bisa kita baca yang adalah ajaran Tuhan Yesus. Murid-murid pada saat itu mereka menulis apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Lebih jauh di dalam pasal yang 16, Yohanes 16 ayat 13-15 dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku,
sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, di sini kita melihat Tuhan Yesus sendiri mengajar mereka bahwa memang Roh itu memimpin kepada kebenaran, tetapi bukan kebenaran di luar Yesus, bukan kebenaran di luar firman Allah. Dikatakan bahwa Roh itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dia hanya memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus. Jadi ketika murid-murid menulis perjanjian baru itu, mereka bukan menambahkan ajaran Tuhan Yesus, bukan. Tetapi mereka hanya menjelaskan lebih jauh ajaran Tuhan Yesus yang telah mereka terima dan sekarang dijelaskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus dan mengingatkan, mengajarkan murid-murid pada saat itu. Ini pun berlaku bagi kita Bapak Ibu. Sebagai murid-murid Kristus sekarang, Roh Kudus pun masih berperan dalam hal yang sama. Roh Kudus sekarang pun masih juga mengajarkan dan mengingatkan kita tentang ajaran Tuhan Yesus. Bagi kita yang adalah murid-muridnya, Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa bukan ajaran yang baru, yang di luar Alkitab. Roh Kudus tidak memberikan tambahan firman, seakan-akan Alkitab yang kita punya itu tidak cukup. Roh Kudus tidak akan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi apa yang diajarkan, apa yang diingatkan adalah hal-hal yang selaras, yang sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita terima. Roh Kudus tidak akan memberikan penglihatan yang aneh-aneh. Contohnya ada pendeta yang mengatakan bahwa dia mendapat penglihatan yang katanya dari Roh Kudus. Dia mendapat penglihatan bahwa ada berkat-berkat yang ditembakkan langsung dari surga kepada pintu-pintu rumah anak-anak Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa puji Tuhan kita mendapat berkat Tuhan karena memang itulah yang diperlihatkan oleh Roh Kudus. Berkat Tuhan ditembakkan langsung kepada rumah, kepada pintu anak-anak Tuhan. Tapi apakah benar itu dari Roh Kudus? Ada juga yang mengatakan bahwa mereka mendapat penglihatan tentang siksaan neraka. Begitu mengerikan. Memang benar kita tahu. Ada juga yang mengatakan mereka mendapat penglihatan bertemu dengan Lucifer. Lucifer yang katanya setan itu. Mereka juga mendapat penglihatan tentang virus corona ini. Tentang kapan selesainya. Bapak Ibu, itu semua bukan dari Roh Kudus. Sekali lagi, penglihatan-penglihatan yang menambahkan firman Tuhan itu bukan dari Roh Kudus. Kenapa bukan? Karena Roh Kudus tidak akan menambahkan lebih dari Alkitab yang kita punya. Tuhan telah memberikan Alkitab ini kepada kita sebagai firman-Nya. Ini adalah ajarannya. Dan ketika Roh Kudus mengajarkan kita, mengingatkan kita akan ajaran Tuhan Yesus, Dia mengingatkan kita tentang apa yang kita baca di dalam Alkitab. Dia tidak akan memberikan tambahan firman baru kepada kita. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya, apakah Roh Kudus tidak bisa memberikan penglihatan kepada kita sekarang? Bisa. Jangan salah, Roh Kudus tetap bisa memberikan penglihatan kepada kita. Tetapi penglihatan-penglihatan yang membawa pribadi-pribadi kepada Yesus. Bukan penglihatan yang harus dikhotbahkan sebagai firman Tuhan kepada jemaat. Bukan penglihatan yang menambahkan kepada Alkitab yang kita punya sekarang. Jadi sekali lagi ini adalah dampak Roh Kudus kepada kita. Ketika Roh Kudus berdiam kepada kita atau di dalam diri kita, maka hal yang pertama yang dilakukan yaitu bahwa Roh Kudus mengajarkan kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan kepada kita. Sekali lagi bukan menambahkan tapi mengingatkan. Hal yang kedua, dampak Roh Kudus berdiam dalam diri kita, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Kalau kita melihat di dalam tadi ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dikatakan di situ bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan juga di dalam ayat yang ke-26 dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, kata penolong dan kata penghibur ini sebenarnya memakai kata yang sama. Sebenarnya berasal dari kata yang sama di dalam bahasa aslinya, yaitu parakletos. Tapi memang di sini diterjemahkan secara berbeda, karena memang kata parakletos ini, yaitu Roh Kudus, memang mempunyai cakupan makna yang luas. Termasuk bisa diartikan sebagai penolong, atau penghibur, atau penasehat, atau konselor, atau bahkan pengacara di dalam konteks pengadilan. Nah, sehingga
semua ini adalah peran Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus menasehati kita. Roh Kudus bahkan membela kita. Membela dalam hal apa? Bapak Ibu, ketika kadang-kadang kita berdosa dan kita merasa bahwa ada iblis yang mendakwa kita. Atau bahkan hati nurani kita sendiri mengatakan, lu gak mungkin selamat lah, lu begitu berdosa, masih saja melakukan dosa yang sama, lu gak mungkin selamat. Nah, tetapi ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka Roh Kudus akan membela. Bahkan Roh Kudus itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Itu dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15-16 bahwa Roh Kudus sendiri bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil Allah Bapa kita, Aba, Bapa. Dan sebagai anak, maka kita adalah ahli-ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Roh Kudus membela kita. Bahkan ketika kita lemah, seperti mungkin dalam situasi COVID sekarang ini. Kita merasa lemah, kita merasa sendiri. Dikatakan bahwa ada Roh Kudus yang menolong. Sekali lagi dalam Roma pasal 8 itu ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi sekali lagi meskipun kita merasa lemah di dalam situasi seperti sekarang ini. Kita merasa kita tidak berdaya. Kita bahkan tidak tahu apa yang harus kita katakan atau apa yang harus kita ucapkan dalam doa kita kepada Tuhan. Tapi dikatakan Roh Kudus yang diam di dalam kita, Ia menolong kita dalam kelemahan kita. Ada banyak dampak-dampak yang lain. Tapi dampak yang ketiga yang akan kita lihat pada hari ini, ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka implikasinya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Sehingga seharusnya kita harus mengingat akan hal ini dan kalau memang tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dalam 1 Korintus pasal 6 itu, Paulus mengatakan kalau memang tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka jangan kita berdosa lagi. Jangan kita berdosa dengan tubuh kita, tetapi muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka di dalam Galatia pasal yang ke-5, biarlah hidup kita pun sekarang dipimpin oleh roh. Biarlah tubuh dan hidup kita dipimpin oleh roh. Supaya kita tidak mengikuti keinginan tubuh kita saja. Atau keinginan daging kita. Tapi mengikuti kehendak Tuhan bagi kita. Biarlah kita hidup dipimpin oleh roh. Dan kalau kita hidup dipimpin oleh roh. Maka sekali lagi dalam Galatia pasal 5 itu. Maka akan muncul buah-buah roh dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Itu semua akan muncul dan kita akan semakin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan kita. Kalau memang Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, biarlah kita hidup dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, sekali lagi dalam masa COVID-19 ini mungkin kita bisa merasa gelisah. Mungkin kita bisa merasa sendiri. Mungkin kita bisa merasa seakan-akan Tuhan telah meninggalkan kita dan kita harus berjuang sendiri dalam masa-masa sulit seperti ini. Tapi sebenarnya kita harus ingat bahwa Tuhan itu telah berdiam di dalam kita. Karena setelah Roh Kudus datang, maka sebagai murid-murid Kristus kita tidak lagi sendiri. Sebagai murid-murid Kristus, kita mempunyai Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita masing-masing. Karena itu biarlah kita mengingat akan hal ini. Dan sekali lagi selamat merayakan hari Pentakosta Bapak Ibu. Selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus yang berdiam di dalam kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah datang dan telah berdiam dalam diri kita. Dan biarlah kita terus mengingat akan hal ini dan marilah hidup kita terus dipimpin oleh Roh yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa mengajarkan firman Tuhan kepada kita, yang senantiasa menolong kita bahkan dalam kelemahan kita. Biarlah hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus, Roh Allah sendiri, untuk turun
ke dalam dunia ini, bahkan berdiam di dalam diri kami masing-masing yang adalah murid-murid Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk hal ini. Kami bersyukur bahwa dengan adanya Roh Kudus dalam diri kami, dalam hidup kami, maka Roh Kudus senantiasa bekerja, berkarya, mengingatkan kami akan ajaran Tuhan Yesus, mengajarkan firman Tuhan kepada setiap kami, bahkan menolong kami dalam kelemahan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mohon Tuhan supaya Engkau yang terus mengingatkan kami akan hal ini, dan biarlah ketika ada Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami, biarlah kami pun boleh membiarkan hidup kami dipimpin oleh Roh, supaya kami boleh semakin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus, dan dengan demikian kami boleh terus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang Kau berikan kepada kami, dan biarlah Tuhan yang terus memimpin, menuntun kami dengan Roh-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.